adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu ya, papa mama juga. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan beribadah ya adik-adik ya, mulai ibadah kita ya. Tapi sebelum mulai, yuk kita nyanyi dulu yuk, biar semangat. Ayo main lagu apa? Yuk kita akan nyanyi sambil berdiri ya. Kita nyanyi lagu Apabila Kita Suka Cita, oke? Yuk kita berdiri dulu yuk. Habis itu kita nyanyi lagu Apabila Kita Suka Cita ya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita suka cita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Udah semangat belum adik-adik? Mau nyanyi lagi? Ayo kita nyanyi lagi ya. Kita nyanyi dari Kami Puji Dengan Riang, oke? Ayo mau berdiri apa duduk? Yuk kita berdiri lagi ya biar semangat ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga timasia, hati kami purnakan. Kabut dosa dan derita, kebimbangan salahnya, sumber suka yang abadi, mimpi-Mu menyerah. Nah, udah semangat, udah terkumpul semua energinya ya. Udah gak ngantuk lagi dong. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi, kami hamba-Mu kembali ke hadapan-Mu Tuhan, untuk mengucapkan terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Dari malam tadi hingga pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan perasaan senang. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semoga firman-Mu dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum baca Mazmur, ayo kita siapkan Alkitab kita dulu ya. Ayo kakak udah siapin nih Alkitabnya. Kalian udah belum siapin Alkitab kalian adik-adik? Ya udah, mari kita buka di Mazmur 138 ayat 1 sampai 8 ya. Oke, Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Bacakan ayatnya yang ganjil dan adik-adik bacakan ayatnya yang genap ya. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.
Ayat yang ke-8 kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik ya. Nah, kita akan mulai memasuki firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu yuk sebelum firman. Oke? Kita nyanyi dari lagu. Kita nyanyi lagu dari Ku Diberikan Kidung Baru ya adik-adik ya. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh siapa? Ayo bisa tebak gak adik-adik? Huruf depannya KN. Bukan Kak Naomi ya, tapi akan dibawakan oleh Kak Nike. Oke, silakan Kak Nike. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi bersama Kak Nike di ibadah online PLKPA pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5. Namun sebelumnya kakak mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa untuk memulai membaca firman Tuhan. Baik adik-adik, semua sudah berdiri ya? Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami hari lepas hari, sehingga kami masih dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami bersuka cita untuk mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kami pengertian, supaya firman yang kami dengar melalui Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5 dapat membuat kami menjadi anak-anak yang mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5. Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5. Selama kita membaca firman Tuhan bersama-sama, adik-adik tetap dalam keadaan berdiri ya adik-adik. Kakak akan membantu membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana
untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, di sini siapa yang punya banyak teman? Kalau punya banyak teman pasti menyenangkan ya. Pasti seru pada saat bercerita bersama atau bermain bersama. Tapi adik-adik pernah nggak ngerasain tidak menyenangkan atau merasakan hal yang tidak menyenangkan ya? Tidak disukai oleh orang atau tidak disukai oleh teman. Jadi pada saat kita mau gabung bermain bersama, mereka tidak senang dengan kehadiran kita. Bagaimana perasaan adik-adik? Tentunya pasti merasa sedih ya adik-adik ya, karena kehadiran kita tidak diinginkan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, hari ini kakak ingin bercerita tentang pengalaman yang dialami oleh Bapak Paulus. Nah ini ya Bapak Paulus. Pak Paulus itu merasakan hal yang sama seperti adik-adik. Dia pernah merasakan dibenci oleh orang-orang Yahudi. Kejadiannya berawal dari suatu hari Pak Paulus ingin masuk ke sebuah bait suci di Yerusalem. Ya, kalau bait suci itu seperti di kita tuh gereja ya adik-adik ya. Nah, pada saat dia mau masuk ke bait suci, selain dia, banyak juga orang-orang lain yang ingin masuk ke bait suci. Ada orang Yahudi, nah ada juga orang-orang yang non-Yahudi. Menurut tradisi, orang-orang selain orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam ruangan bait suci. Mereka hanya boleh ada di pelatarannya atau di depan bait suci. Ya, karena kalau orang-orang tersebut masuk ke dalam bait suci, dianggap orang-orang itu mengotori atau menajiskan bait suci. Nah, suatu kali Bapak Paulus mau masuk ke bait suci, tiba-tiba ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan kehadirannya. Jadi tiba-tiba Pak Paulus tuh ditangkap dan dipukuli oleh orang-orang Yahudi yang ada di sekitar bait suci. Nah, pada saat dipukuli dan nih kalau adik-adik lihat ya gambarnya ya, dipukuli pakai kayu kepalanya. Bagaimana rasanya? Pasti sakit sekali ya. Tidak diberikan kesempatan, langsung ditarik, ditangkap, dipukuli. Nah, bayangkan adik-adik, kita kalau kejedut lemari atau meja belajarnya sakit, apalagi digebukin oleh orang-orang banyak, pakai kayu pula. Nah, akhirnya pada saat digebukin tiba-tiba Pak Paulus dibantu oleh seorang tentara Romawi. Tiba-tiba seorang tentara Romawi itu melerai, memisahkan orang-orang. Bapak-bapak, saudara-saudara, kenapa nih orang ini dipukulin? Emang apa salahnya orang ini? Kata tentara Romawi itu. Nah, kemudian orang-orang banyak tuh semua berteriak, pukulin aja, pukulin dia, pukulin dia. Dia sudah menajiskan bait suci gitu kan. Kemudian sudah Pak Paulus ditangkap ya. Kemudian Pak Paulus tiba-tiba minta diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan, memberikan pembelaan dirinya gitu ya. Terus tiba-tiba dia minta, bapak-bapak, saudara-saudara, tolong diberikan saya kesempatan untuk berbicara. Nah, dalam sebuah keributan itu tiba-tiba suaranya tenang. Ya, orang-orang di sekitar tiba-tiba tenang. Kenapa tenang? Karena Pak Paulus mulai berbicara dengan mereka dengan suara yang tenang dan dalam bahasa Ibrani, bahasa ibu dari orang-orang Yahudi. Ya, semua jadi tenang, dia mendengarkan dia. Akhirnya Pak Paulus berbicara. Bapak-bapak dan saudara-saudara, tolong dengarkan saya ya. Nah, yang tadinya orang ribut, pengen pukulin dia, hajar saja, usir dia gitu ya. Tiba-tiba tenang, semua mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Paulus. Karena Pak Paulus menyampaikan dengan bahasa yang digunakan oleh orang Yahudi tadi.
Terus Pak Paulus melanjutkan lagi, dia berbicara. Saya ini sama seperti bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Saya ini orang Yahudi loh. Saya dilahirkan di Tarsus, di sebuah daerah yang terletak di Kilikia, provinsi Romawi, dan dibesarkan di kota ini di Yerusalem. Saya pun juga sama seperti bapak-bapak dan saudara-saudara yang masih mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan giat sampai saat ini. Nah, semua jadi dengerin tuh, ya Pak Paulus ngomong. Karena apa? Karena mereka tahu dulunya Pak Paulus itu bukan orang Yahudi, tapi setelah dijelaskan seperti itu semua dengar. Kenapa? Karena dulunya Pak Paulus itu namanya Saulus ya. Nah, Pak Saulus ini membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Jadi dia tuh kerjaannya setiap hari selalu mengejar, menangkap, bahkan memenjarakan serta membunuh pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Ya, sampai suatu hari di perjalanannya Paulus, dulu Pak Saulus ya namanya ya, tiba-tiba dia bertemu Tuhan Yesus dalam sebuah cahaya yang terang banget. Sampai membuat matanya Pak Saulus menjadi buta berhari-hari. Ya, matanya tertutup oleh selubung. Nah, karena pekerjaan Roh Kudus, Pak Paulus berubah dan bertobat. Karena awalnya apa? Dia kan dididik dalam adat istiadatnya nenek moyang orang Yahudi. Jadi dia pikir apa yang dia kerjakan selama ini, mengejar, menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh pengikut-pengikut Kristus itu adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang benar. Jadi dia pikir dia sudah benar. Pada saat dia ketemu Tuhan Yesus dalam cahaya terang itu dan dibantu oleh pekerjaan Roh Kudus, akhirnya dia bertobat. Nah, dia bertobat, kemudian dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi ke seluruh Asia, ya, di luar-luar orang Yahudi. Dan dia sampai dengan akhir masa hidupnya, dia menjadi pemberita Injil, serta memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Nah adik-adik, dari pengalaman yang dialami oleh Bapak Paulus, kita sama-sama belajar. Dalam situasi yang sangat kacau, kita sendiri gak ada yang bantuin, kita dipukulin, dibenci, kehadiran kita tidak diinginkan oleh orang lain, oleh teman-teman yang ada di sekeliling kita. Tapi Pak Paulus merubah segala sesuatunya menjadi suatu kesempatan untuk memberikan pengajaran dan kesaksian. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan tentang aku mau bersaksi ya. Jadi adik-adik harus ingat sebagai anak-anak Tuhan harus berani bersaksi dan memberitakan kebenaran. Kalau ada yang salah diingatkan. Kalau ada yang jahat, jangan dilawan dengan kejahatan ya. Mari adik-adik kita akan menutup firman Tuhan ya pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini. Kami diingatkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga banyak orang yang tahu kebenaran dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu di muka bumi ini menjadi saksi-saksi Kristus, dan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi Kak Nika bercerita tentang apa aja sih adik-adik ya? Kan banyak tuh ya tentang Paulus ya adik-adik ya. Jadi Kak Nika bercerita tentang Paulus. Nah, untuk aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mewarnai adik-adik ya, mewarnai tentang Paulus ya. Nanti kakak akan
menyertakan gambar yang perlu diwarnain. Nanti adik-adik print dan adik-adik tolong warnain sebagus mungkin ya adik-adik ya gambarnya ya, sekreatif mungkin. Nanti difoto dikirim di grupnya, jangan lupa ya adik-adik ya, gambarnya mesti yang bagus, warnainya ya. Nah tadi kan tentang Paulus dan kesaksiannya ya, kesaksian Paulus ya. Nah meskipun Paulus gimana ceritanya tadi, ada yang masih inget nggak tentang meskipun dia disiksa terus oleh para tentara, tapi tetap dia memberikan kesaksian kan. Nah adik-adik juga harus begitu ya adik-adik ya. Adik-adik tidak boleh menyakiti yang lain, harus tetap sayang, meskipun berbeda harus tetap sayang. Oke adik-adik ya. Nah nanti kita akan warnainya yang bagus ya. Ayo gimana tadi setelah pembacaan firman, apa aja yang dibawakan oleh Kanike, tentang apa sih yang dibawakan oleh Kanike? Sebelum kita respon dulu ya firmannya ya. Kita menyanyikan lagu dari Yesus sayang padaku ya adik-adik ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa syafaat yang akan dipimpin secara berantai oleh teman-teman kita ya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami dalam usaha untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, agar kami sebagai penerus bangsa dapat bertumbuh sehat dan kelak dapat membangun negara ini menjadi negara maju dalam pendidikan, teknologi, terlebih bagi menjadi bangsa yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Amin. Ya Tuhan yang baik, kami bersatu hati berdoa bagi para Peter baik dari Bapak Pendeta Jime Irot dan Pendeta Choi maupun para majelis, kiranya nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam seluruh gereja dan pelayan mereka, dan kami sebagai umat-Mu semakin bertumbuh imannya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Tuhan Yesus, kami mendoakan bagi teman-teman, oma, opa, dan orang-orang yang saat ini dalam kelemahan.
tubuh karena sakit. Kiranya tangan kasih-Mu menjamah mereka sehingga mereka mendapatkan kesembuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Demikianlah doa kami. Ya Tuhan, dengarlah selanjutnya. Juga kami kembali menaikkan doa kami bagi orang tua kami yang tercinta. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, agar orang tua kami tetap beraktivitas dan selalu memiliki hikmat dalam mendidik anak-anaknya, sehingga mampu menjadi teladan bagi kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, sampai dengan saat ini Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu yang selalu berharap akan kasih-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau mendengar semua seruan doa anak-anak kami ya Bapa. Kami telah berdoa untuk bangsa dan negara, orang-orang sakit, kedua orang tua kami, dan kami juga telah berdoa bagi gereja kami, sehingga kami mampu bersaksi melalui kehidupan kami, melalui tingkah laku kami, dan kami berani memberikan kesaksian dalam kehidupan kami, memberikan berita baik bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami yang daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayo kita mulai persembahan. Ayo siapkan duit kalian buat persembahan. Ayo kita mulai persembahannya adik-adik ya. Persembahannya, kita mulai persembahan pada hari ini dengan lagu Ku Bawa dan Berikan ya. Sambil berdiri mungkin ya, biar lebih ini ya. Udah persembahannya. Yuk kita doa persembahan ya. Mari kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan. Tolong berkatilah persembahan ini Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan. Semoga persembahan ini bisa berguna bagi gereja, masyarakat, dan sekitarnya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih atas apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyi dulu yuk lagu terakhir yuk. Lagu terakhir kita nyanyi lagu Hari Minggu, hari yang mulia, oke? Kita nyanyi dari, ayo berdiri ya biar kita punya semangat. Hari Minggu, hari
kita mari doa penutup yang akan dilakukan oleh Kanika ya. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya adik-adik mengisi absen ya dengan kata kunci aku mau bersaksi. Dengan kata kunci aku mau bersaksi. Adik-adik terus ingat dan lakukan firman Tuhan hari lepas hari. Biarlah Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa penutup dan menerima berkat. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, mengingatkan kami kembali untuk terus menjadi anak yang takut akan Tuhan, mampu diberikan keberanian untuk selalu bersaksi, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kebaikan, agar semua orang mau mendengar berita yang baik, berita yang indah didengar, yaitu berita keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hari ini sampai minggu mendatang dan sampai selama-lamanya dalam tangan pengasihan-Mu. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekian ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik ya. Jangan lupa isi absensinya jangan lupa diisi ya. Ya udah, sampai ketemu lagi minggu depan ya adik-adik ya. Bye bye. Sampai jumpa.